Selamat siang teman-teman relawan Jokowi, relawan Prabowo, dan relawan Gibran, dan bahkan rakyat Indonesia yang mencintai NKRI. Saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum Wilaf Jokowi, sekaligus anggota Rumah Juang Relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran, mau memberikan sedikit tanggapan terhadap pidato Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu. Teman-teman sekalian, kalau kita menonton video bahkan membaca tentang statement-statement yang terkandung dalam pidato-pidato tersebut, di sana tidak ada sedikit pun juga disinggung tentang draft atau perampasan aset koruptor. Undang-undang perampasan aset koruptor ini tidak ada disinggung sedikit. Padahal Pak Prabowo sangat menyinggung tentang bagaimana pemberantasan korupsi agar supaya dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan suatu yang sangat ironi dan tragis. Bagaimana bisa undang-undang perampasan aset koruptor tidak dibuat, dan dari mana Pak Prabowo bisa merampas harta begitu banyak? Caranya bagaimana? Kalau memang hanya omong-omong saja silakan, tidak apa-apa, karena itu merupakan hak beliau. Tetapi kami sangat menyayangkan orang sehebat Pak Prabowo itu tidak berani untuk melakukan terobosan menerbitkan undang-undang perampasan aset koruptor itu. Apa yang ditakutin? Kalau toh terjadi sesuatu, ada orang-orang yang perlu Bapak memberikan abolisi, amnesti, grasi, bahkan rehabilitasi kepada mereka, dapat diberikan. Tetapi hartanya itu diambil dulu. Kalau harta itu diambil kan untuk kesejahteraan rakyat itu makin sempurna. Dari mana Bapak dapat uang begitu banyak untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia? Dari APBN, dari menaikkan pajak yang seperti yang terjadi di pemerintahan atau Pemda, Kabupaten Pati dan lain-lain. Cirebon yang menaikkan PBB sampai 1000%. Bagaimana bisa seperti itu? Apakah tidak ada cara lain? Cara lain adalah bagaimana supaya merampas aset-aset para koruptor itu. Itu yang paling penting. Bapak sudah didukung oleh semua, seluruh lapisan masyarakat, oleh tentara, TNI, oleh Polri, oleh semua orang yang sayang terhadap negara ini. Dari mana Bapak tidak mau untuk mulai? Orang Inggris bilang, every beginning is so difficult. Setiap permulaan itu sulit sekali. Tapi pada waktu Bapak mulai, kita akan dukung semuanya. Tidak usah takut Pak Prabowo. Jokowi aja bisa merampas itu Freeport, bisa melawan itu negara-negara besar. Bagaimana Bapak sebagai seorang jenderal, seorang yang hebat, tidak bisa melawan para koruptor itu? Kalau hanya omong-omong, semua orang juga bisa, Pak. Oke, saya mulai dengan menyatakan beberapa program Bapak tentang how to increase human resource, itu bagus. Tentang sumber daya manusia, Bapak betul-betul sayang rakyat Indonesia. Memberikan makan gratis itu bagus. Bagaimana Bapak cara mengatasi stunting, mulai dari ibu-ibu yang hamil, anak balita, anak sekolah diberikan makan, bagus. Karena itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 3 butir UNDP, United Nations Development Program. Di sana ada Human Development Index, indeks pembangunan insani, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan sampai kepada ekonomi. Semua Bapak lakukan. Tetapi ada hal besar tentang perampasan aset koruptor, Bapak tidak pernah mau untuk lakukan. Oleh karena itu, melalui video ini saya surahkan, Pak Prabowo segera bikin undang-undang perampasan aset para koruptor. Dari situ Bapak bisa tidak melanggar hukum untuk merampas aset-aset itu demi kepentingan bangsa. Dan bahkan dengan itu percepatan pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan baik. Rakyat sekarang ini sengsara, Pak. Kita mau bicara omong kosong dari A sampai Z, tetapi nyatanya rakyat pun juga susah. Dari mana Bapak dapat uang banyak? Oke, Bapak sudah punya Danantara, di sana ada uang banyak, Bapak bisa tinggal gunakan itu yang secara benar, betul.
Tetapi sekarang pertanyaannya, kalau investor tidak membantu secara besar-besaran, dari manakah uang itu dapat? Ya dari perampasan aset koruptor itu. Dari timah 1.000 triliun tidak ada kabarnya. Dari Pertamina sampai 1.500 tidak ada. Dari asuransi semua menuju 10.000 sampai menuju 100.000 triliun. Itu kalau aset itu ada, negara ini akan menjadi negara paling makmur. Apa yang dikatakan the welfare state, the community welfare, masyarakat sejahtera. Kalau welfare state saja tanpa community welfare, maka itu adalah omong kosong juga. Makanya Bapak sudah melakukan betul-betul kedaulatan di bidang pangan, menuju pangan, energi, air. Bagus. Bagus. Tapi pertanyaannya, apa itu semua bisa dengan cepat mengentaskan kemiskinan? Itu suatu program jangka panjang, Pak. Tidak serta-merta Bapak balik tangan langsung semua sejahtera. Dan saya minta supaya dengan uang-uang para koruptor itu, sebenarnya Bapak bisa bantu. Rakyat-rakyat miskin itu bisa diberikan uang kepada mereka bagaimana hidup dulu. Mereka tidak terlalu butuh kail dulu, mereka butuh makan. Mereka butuh makan supaya hidup dulu. Setelah itu silakan. Bapak mau kasih kail, Bapak mau kasih apa kepada dia, terserah. Jadi setelah menonton video itu saya terpaksa bikin video ini. Saya tidak tahu apakah video ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang jelas bahwa sebagai alumnus bela negara dalam program pendidikan kesadaran bela negara melalui peran organisasi masyarakat pada tahun 2002 di Kementerian Pertahanan RI, Direktur Bela Negara, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, saya Yanes Yosua Frans, juara 1, memberikan masukan ini kepada Bapak Prabowo, bukan karena benci Bapak Prabowo, tetapi karena menyayangi Bapak Prabowo. Tidak mungkin kami dari relawan Jokowi yang begitu besar memberikan suara kepada Bapak Prabowo kalau kami tidak sayang Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo adalah kelanjutan dari idola kami, Bapak Jokowi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.